Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida dari Majelis Taklim As-Sakinah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan materi pagi ini, menjadi muslimah zaman now. Seusahanya saya pribadi, rasa-rasanya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi muslimah yang baik. Kategorinya masih kategori berusaha untuk menjadi yang baik. Lah, penetrasi aktifnya saya kepinginnya itu yang lebih duluan itu kan baiknya untuk kalangan keluarga. Barometer saya pribadi kepinginnya anaknya seperti yang kita harapkan, yang kita doakan, anak soleh, solihah, qurrata ayun, berakhlakul karimah. Tapi kadang-kadang menghadapinya itu kan tidak semudah saya mengucapkan doa. Terutama saya menghadapi anak laki-laki yang sudah remaja. Kiat-kiat apa dan doa-doa khusus apakah yang harus saya amalkan untuk mengajak anak saya khususnya pada kebaikan yang lebih juga gitu loh, supaya sama-sama imbang. Sesuai juga dengan harapan saya anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Ibu Ari dari Majelis Taklim As-Sakinah SD Muhammadiyah 9 Malang. Begini Ustadz, ini berkaitan dengan tahun politik ya. Karena di negara kita khususnya di tahun 2019 ini merupakan tahun politik yang sedang hangat-hangatnya. Yang ingin saya tanyakan, karena belakangan ini sedang fenomenal emak-emak yang aktif dalam berkampanye. Bagaimana dari sisi agama khususnya memandang muslimah, peran-peran muslimah untuk berkegiatan seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andini dari Majelis Taklim As-Sakinah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Ustadz, saya mau tanya bagaimana kiat-kiat untuk menjadi istri kalau misalnya suaminya itu jauh, Ustadz. Jadi apakah kita itu juga harus setiap kali misalnya datang ke majelis taklim itu harus izin atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah SD Muhammadiyah 9 Malang yang berbahagia, ada 3 pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama, bagaimana menjadi kiat-kiat menjadi muslimah zaman now? Sebetulnya tadi sudah saya angkat. Awalnya adalah ketika suami dan istri berbaik, maka insya Allah di rumah itu akan menjadi cahaya. Bayangkan kalau di rumah itu sudah ada ibu seperti Aisyah, ada bapak seperti Muhammad SAW, kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu kuncinya. Maka tadi saya berikan contoh bagaimana Aisyah ketika dia keliru membuat minuman, dia minta maaf. Dan bagaimana Rasulullah ketika istrinya salah, apa dia marah? Nah, itu menjadi kunci bagaimana suami istri. Ketika suami istri baik, suami baik, istri baik, maka insya Allah anaknya juga menjadi anak baik. Insya Allah. Dari hal kecil misalnya, dari soal makanan atau minuman, Rasulullah tidak pernah protes. Kita tidak pernah bertengkar di depan anak. Jangan berkata kasar kepada suami di depan anak. Itu satu contoh. Kalau kita bertengkar di kamar saja, Bu, kunci kamarnya, bertengkar, biding-bidingan, setelah selesai, keluar, tunjukkan pada anak, kita senyum. Nah, kurang lagi, masuk ke kamar lagi, bertengkar lagi. Itu kan bagaimana sebetulnya kita memanage konflik. Jangan menunjukkan pertengkaran, jangan menunjukkan ketidaksukaan di depan anak. Nah, itu dasar tuh. Ini sederhana loh. Ini awal dari hal yang paling sederhana. Kalau hal sederhana sudah bisa kita lalui,
maka insya Allah semuanya sudah bisa. Tapi kalau hal sederhana saja sudah jadi cekcok, nanti yang besar-besar makin tambah nemen. Wong yang kecil saja, yang sederhana saja kita persoalkan, apalagi yang besar. Nah, itu kuncinya. Nah, bagaimana misalnya agar kita menjadi istri yang baik? Bagaimana agar kita menjadi ibu yang baik? Bagaimana nanti agar kita punya anak kita itu nanti akan menghormati kita? Bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu ingin anak kita menghormati kita, anak kita berbakti kepada kita, maka ibu harus berbakti kepada orang tua. Itu kuncinya. Kalau misalkan ada 2 kejadian pagi, ibu ingin minta ibu kita, baik mertua atau ibu kandung, ingin minta diantar ke rumah sakit, atau kemana, ke rumah teman, sementara ada anak yang harus diantar sekolah, kira-kira mana yang harus ibu dulukan? Ibu. Jangan sekali-kali mendulukan anak. Kalau kita mendahulukan anak, baru orang tua, maka anak kita nanti akan membalas. Dia juga akan mendahulukan anaknya ketimbang kita. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita harus berbakti kepada ibu kita. Itu kausalitas, itu Rasulullah. Nah, dulu seringkali ada cerita kan tentang Alqamah. Dia itu pada saat sakaratul mautnya dia kan dipersulit. Bahkan Rasulullah ketika dia datang mendoakan, tertolak doa Rasulullah. Bayangkan, doa Rasulullah tertolak, terhalang oleh ibunya. Karena ibunya tidak ridho. Soalnya karena sepele itu. Alqamah itu adalah seorang pedagang, ekspor-impor ke Syam, konglomerat. Ibunya di kampung, dibawa pulang. Dikasih kamar yang lebih bagus ketimbang kamarnya. Diberi makanan yang lebih bagus ketimbang makanannya. Diberi pakaian yang lebih bagus ketimbang pakaiannya. Itu Alqamah. Suatu hari Alqamah beli kain di Syam. Yang satu seharga 200 dirham untuk ibunya. Yang satu seharga 100 dirham untuk istrinya. Itu Alqamah. Sampai di rumah, Alqamah bilang sama istrinya, ini untuk kamu, ini untuk ibuku. Ternyata istrinya Alqamah, saya tidak seudon, keliru memberikannya. Yang bagus dipakai sendiri, yang jelek dikasihkan ibunya. Alqamah tahu, loh, ibu kok pakai yang itu? Itu bukan untuk ibu, yang ibu pakai itu untuk istriku. Yang buat ibu yang dipakai istriku. Ibunya tersinggung, dikira Alqamah membeda-bedakan. Pulang ibunya. Itu sudah cukup untuk membuat Alqamah berat sakaratul mautnya. Jadi jangan dikira Alqamah itu durhaka loh ibu. Ibunya hanya salah paham. Bayangin coba kalau kita. Lah kalau kita kan nggak salah paham, beneran kita. Bayangin itu, Alqamah itu ibunya cuma salah paham. Sudah cukup untuk memperberat sakaratul maut. Dan doa Nabi pun terhalang. Nah itu yang, makanya kita ya menjadi muslim lebih baik, hormati ibu, berbakti kepada ibu, doakan. Kalau sudah mati, bersedekah atas namanya, hubungi silaturahim teman-temannya. Ada kewajiban kan kita itu, lakukan itu. Maka insya Allah berimbas kepada anak-anak kita. Nanti suami kita tahu istrinya soleha, insya Allah dia ridho. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana ini zaman politik ini? Kalau saya sudahlah, jangan ribut-ribut. Cuma satu suara aja kok. Gak usah saling mencela, tidak usah saling merendahkan. Mereka dulu juga bersaudara kok. Kita politik sudahlah, ibu-ibu sudah yang pilih A, jangan menjelekkan yang B. Yang pilih B, jangan menjelekkan yang A. Saling menghormati, saling menjaga. Gitu aja loh Bu.
Itu aja, nggak usah saling anu lah. Saya juga belum menentukan pilihan kok. Kan masih tanggal 17. Ya toh, ibu-ibu bukan tim ses kan? Bukan jurkam kan? Nah ya sudah. Kalau yang jurkam ya biar aja, kita kan bukan. Kita saling menghormati, saling menghargai pilihan gitu. Gitu. Istri saya juga saya bilangi, selalu sama macam-macam lah. Pilih saya sajalah, jangan pilih 01 atau 02. Aku cemburu. Pilih aku sajalah gitu. Jadi pemilu itu kan rutin 5 tahunan. Sudahlah. Nanti habis ini juga pemilu lagi. 2019 pemilu, 2024 pemilu lagi, 2029 pemilu lagi. Udah nyantai saja. Nggih, enggak usah ya. Enggak usah berseteru, beda pilihan. Marah-marah, satu rumah, suami milih A, istri milih B, bercerai. Gara-gara beda pilihan politik. Aduh, gimana ini? Udah, nyantai saja, nggak ada itu. Kemudian ibu yang tadi nanya apa bang? Lali aku. Oh iya, bagaimana kalau suami jauh? Apa kita harus izin? Nah sekarang ini kan sudah ada HP toh, lebih mudah itulah. Video call aja lah. Video call buat status suami saya lagi di sini. Insya Allah kan lebih anu lah. Suami yang baik insya Allah akan mengizinkan istrinya kalau pergi ke tempat taklim. Insya Allah niatkan dengan kebaikan, insya Allah suami ridho. Tapi jangan habis ini harus pulang, jangan belok-belok. Yang diizinkan kan belok-beloknya itu. Pamitnya ke kafe Pujon, ke majelis taklim, terus pulang muter ke Coban Rondo. Lah ini yang Coban Rondo itu yang tidak diizinkan oleh suami. Mari kita jaga. Ibu-ibu sebagai muslimah, ibu adalah harta suami. Harta suami harus dijaga. Jaga marwah suami. Karena ibu adalah hartanya. Menjaganya adalah membuatnya tetap ridho, membuatnya tetap senang. Itu adalah beberapa hal agar kita bisa menjadi muslimah yang baik, menjadi muslimah harapan bagi anak-anak, bagi suami. Begitu juga yang paling penting lagi adalah memberi maslahat. Muslimah yang baik itu memberi maslahat, memberikan kemanfaatan bagi keluarga, bagi lingkungan. Berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun mertua, sama, kedudukannya sama. Jadi mertua itu juga orang tua kandung, sama. Jadi jangan, kalau kita menghormati mertua, berarti kita menginginkan suami kita menghormati ibu kita. Umar pernah dinasihati oleh Rasulullah, wahai Umar, jangan engkau hina ibumu, jangan engkau hina bapakmu. Umar balik bertanya, wahai Rasulullah, mana mungkin aku menghina ibuku, padahal dia yang telah melahirkanku. Mana mungkin aku menghina bapakku, padahal aku telah berlindung darinya. Apa jawaban Rasulullah? Engkau menghina ibunya orang lain, maka orang itu membalas menghina ibumu. Engkau telah menghina ibumu. Mengerti maksud saya? Kita menghina ibu kita dengan cara menghina ibunya orang lain. Kita menghina bapak kita dengan cara menghina bapaknya orang lain. Kenapa? Karena dia membalas. Hati-hati itu. Makanya dalam Quran surat Yunus 108, kita juga dilarang menghina sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita dilarang menghina Injil. Kita dilarang menghina Taurat. Kita dilarang menghina kitab-kitab agama lain. Kenapa? Kalau kita menghina Injil,
maka orang yang punya Injil akan menghina Al-Quran. Kalau ibu-ibu membakar Injil, maka Al-Quran juga akan dibakar oleh orang yang menganut Injil. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang kita itu menghina Islam dengan cara menghina agama lain. Kita menghina Nabi Muhammad dengan cara menghina nabinya orang lain. Kita menghina ulama kita dengan cara menghina ulama orang lain. Nah, makanya juga jangan, artinya itu berbalik. Kalau peribahasa Indonesia itu memercik air di tulang, terkena muka sendiri. Nah, itu. Wis, mari. Sekarang apa? Penutup ya. Penutup doa. Tuhan ibu sekalian, para pemirsa ATV dan ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah SD Muhammadiyah 9 yang berbahagia, semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan, menjadi ilmu yang manfaat, semoga kita bisa melaksanakannya menjadi kebaikan. Mari kita berdoa, semoga Allah mengampuni kita, merahmati kita. Wahadiniyah Al-Fatihah. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajaban. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.